Dalam video ini kami akan menceritakan sejarah tentang batik bakaran. Sebelum melanjutkan video ini silahkan subscribe untuk mendapatkan video menarik dari kami. Motif batik tulis bakaran bila dilihat dari segi warna mempunyai ciri tersendiri, yaitu warna yang mendominasi batik bakaran adalah hitam dan coklat. Unsur corak atau motifnya beraliran pada corak motif batik tengahan dan batik pesisir. Aliran tengahan, karena yang memperkenalkan batik tulis pada wilayah desa bakaran adalah dari kalangan kerajaan Majapahit. Dan jenis motif tengahan ini diindikasikan pada corak batik Padas Gempal, Gringsing, Bregat Ireng, Sido Mukti, Sido Rukun, Nam Tikar, Limanan, Blebak Kopik, Merak Ngigel, Nogoroyo, Gandrung, Rawan, Truntung, Megelati, Liris, Blebak Duri, Kawung Tanjung, Kopi Pecah, Manggaran, Kedele Kecer, Puspo Baskora, Ungker Cantel, Blebak Lung, dan beberapa motif tengahan yang lain. Sedangkan beraliran batik tulis pesisir, karena secara geografis letak wilayah desa tersebut memang terdapat di pesisir pantai dan aliran pesisir ini diindikasikan pada motif batik tulis, Blebak Urang, dan Lukcan. Pada umumnya corak batik bakaran berbeda dengan corak batik daerah lain, baik dari segi gambar, ornamen maupun warnanya. Pada setiap motif umumnya mempunyai makna yang sangat filosofis. Keterampilan membatik tulis bakaran di desa bakaran tak lepas dari buah didikan Nyi Banuwati, penjaga museum pusaka dan pembuat seragam prajurit pada akhir kerajaan Majapahit abad ke-14. Motif batik yang diajarkan Nyi Banuwati adalah motif batik Majapahit, misalnya Sekar Jagat, Padas Gempal, Magelati, dan Limaran. Sedangkan motif khusus yang diciptakan Nyi Banuwati sendiri yaitu motif gandrung. Motif itu terinspirasi dari pertemuan dengan Joko Pakuwon, kekasihnya, di Tiras Pandelikan. Waktu itu Joko Pakuwon berhasil menemukan Nyi Banuwati. Kedatangan Joko Pakuwon membuat Nyi Banuwati yang sedang membatik melonjak gembira. Sehingga secara tidak sengaja tangan Nyi Banuwati mencoret kain batik dengan canting berisi malam, yang memang saat itu aktivitasnya disibukkan dengan membatik. Coretan itu membentuk motif garis-garis pendek. Di sela-sela waktunya, Nyi Banuwati menyempurnakan garis-garis itu menjadi motif garis silang yang melambangkan kegandrungan atau kerinduan yang tidak terobati. Motif-motif khas itu perlu mendapat perlakuan khusus dalam pewarnaan. Pewarnanya pun harus menggunakan bahan-bahan alami. Misalnya, kulit pohon tinggi yang menghasilkan warna coklat, kayu tegoran warna kuning, dan akar kudu warna sawo matang. Sayangnya, bahan-bahan pewarna itu sudah sulit ditemui. Waktu itu, batik bakaran menjadi komoditas perdagangan antar pulau melalui pelabuhan Juwana dan menjadi tren pakaian para pejabat kawedanan Juwana. Meskipun kesulitan bahan pewarna, batik tulis bakaran banyak peminat. Saat ini warga bakaran selain melestarikan motif Nyi Banuwati, mereka juga mengembangkan aneka macam motif kontemporer. Antara lain motif pohon deruju, juwana, gelombang cinta, kedele kecer, jambu alas, dan blebak urang. Yang kemudian menjadi ciri khas batik bakaran adalah motif letak atau remeknya. Ada beberapa proses dan teknik dalam pembuatan batik bakaran, yakni mulai dari girah, nyemplong, ngering, nerusi, nembok, medel, nyolet, mbironi, nyogo, dan ngelorot. Proses ini bertahap mulai tahap pertama sampai terakhir. Bila sudah selesai maka corak batik sudah bisa dinikmati. Tahapan-tahapan tersebut dikerjakan perajin secara manual tanpa ada alat-alat baru seperti cap, printing, sablon DCB. Dahulu para perajin sebelum proses pembatikan dimulai, mereka melakukan ritual dulu. Ada yang puasa 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 40 hari. Setelah melakukan puasa ini perajin melakukan pertapaan, nyep dengan tujuan mendapatkan inspirasi ilham. Sehingga suatu ketika atau secara tiba-tiba tidak tersadari mendapat gambaran, bayangan motif batik yang akan dibuat. Biasanya motif tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang ada dan memberikan pesan moral pada masyarakat.
Dan ada juga menunjukkan latar belakang si perajin itu sendiri. Jadi setiap motif batik ada maksud dan tujuan yang diharapkan pembatik. Atau ada pesan-pesan yang terkandung di dalam motif tersebut. Sekarang ini batik bakaran sudah ada yang dipatenkan oleh Ditjen Haki sebagai motif batik milik Pati. Terhitung semuanya berjumlah 17 motif yang terpatenkan. Ke-17 motif itu semuanya adalah motif klasik. Di antaranya adalah motif blebak kopik, rawan, liris, kopi pecah, truntung, gringsing, sido mukti, sido rukun, dan limaran, dan lain sebagainya.